Halo semua, apa kabar? Ya, berjumpa lagi dan saya Erwin Supandi dari channel YouTube Stocks Indonesia. Bagaimana trading hari ini, Bapak Ibu? Hari ini tradingnya kacau ya. Kenapa saya bilang kacau? Marketnya luar biasa. Bukannya ini orang bilang ini edisi Valentine apa Imlek Pak? Apa Imleknya udah selesai apa belum sih gitu? Kok merah semua gitu ya? Oh, ada yang bilang, oh ini karena pada rame-rame bagi bunga mawar nih, kan lagi Valentine nih. Ya, terlepas dari itu ya, marketnya seperti kita sudah duga sebelumnya bahwa potensial koreksi untuk nutup gap. Itu dulu ceritanya. Yang penting nutup gap, itu kan technical. Based on technical, dia nutup gap. Tapi kalau kita ngomong cocokmologinya, story behind the scene-nya, ya, karena orang banyak bilang, oh, krisis Ukraina-Rusia sudah sangat memanas dan potensial untuk perang. Dan yang merah nggak cuma Indonesia, semua merah, regional merah, Eropa dibuka merah. Kok urusan apa Eropa merah? Ya jelas karena itu ada di benua Eropa ya. Dan hubungan apa sih? Dan korelasi apa? Bagaimana krisis Rusia dan Ukraina? Kok bisa tiba-tiba mau perang? Atau dampak impact-nya terhadap dunia global bagaimana? Saya cerita sekilas, moga-moga nggak jadi video ini jadi panjang banget ya. Tapi sebenarnya yang bikin ribut sebenarnya latar belakangnya bukan urusan Rusia dan Ukraina sih sebenarnya. Ya ini cerita ini kita harus mundur ke belakang ya ketika zaman dulu perang dingin ya antara komunis dan kapitalisme ya, NATO dan Pakta Warsawa. Wah, mungkin udah lama nggak ada yang dengar kata istilah Pakta Warsawa nih. Kalau yang ingat, wah itu ketahuan tuh umurnya itu ya. Saya nggak mau buka rahasia umur saya. Ya, NATO itu kubu barat, Western, dan Pakta Warsawa itu kubu timur ya. Waktu itu masih ada Jerman Timur. Pakta Warsawa sendiri sudah hancur dan hancur bersama dengan Jerman Timur ya. Jadi yang tersisa tinggal Rusia. Jadi ya udah. Dan kemudian tahun 91 eh, Republik Uni Soviet ya, USSR. Dulu USSR kok bukan Rusia. Itu broke ya, pecah, terus udah deh. Pisah negara, salah satunya Ukraina. Nah, Ukraina ini negara nobody sebenarnya ya kan, negara yang nobody, dia keluar, nah dia nempel dengan kapitalisme ya, dan NATO ada di belakangnya, grup mereka lah. Nah, tentu saja Rusia nggak senang. Isunya persenjataan, bla bla bla. Dan saat ini isunya mungkin juga masih sama. Dan untuk itu, Rusia nggak terima menaruh persenjataan dan tentara di perbatasan antara Ukraina dan dan Rusia. Dan ya itu deh yang negara yang sok ikut campur gitu kan. Tiba-tiba Amerika mulai angkat, digoreng ceritanya gitu, cerita digoreng. Oh Rusia ngapain lu taruh-taruh barang, taruh-taruh alat persenjataan di situ, taruh tentara di situ? Kenapa? Ya, nggak ngomong-ngomong, itu berdasarkan pencitraan satelit gitu ya, satelit mata-mata. Nah digoreng, diangkat isunya, ajak ketemuan. Nah tentu saja terjadi penyangkalan, bla bla bla. Tapi tuduhan tetap ada. Lu harus kurangin porsi. Saya bilang masalah saya taruh senjata di situ itu urusan internal saya. Dan masalah saya boleh mau pindahin atau enggak itu juga urusan saya. Tapi masalah kamu nuduh saya di situ kalau taruh barang senjata dan lain-lain itu rasanya juga bukan porsi Anda dan ya jadi ribut lah. Makin lama makin kesini itu kalau nggak salah dari akhir tahun 2021 ya, Desember 2021. Masalah itu sudah
mencuat dan sampai hari ini ya banyak macam, banyak yang goreng lah. Prancis lah aja ketemuan, siapalah aja ketemuan dan lain-lain, ya kepo-kepo gitulah. Ya akhirnya ya gerah juga, udahlah akhirnya Rusia bilang oke lah kalau mau perang lah gitu lah. Namanya juga dasar presidennya presiden cowboy ya kan, Vladimir Putin kan, ya you know lah ya, mau perang lah, kita siapin aja, pokoknya gini aja, kalau lu nggak lu mendesak kita terus ya kita akan kita akan keluar dari batasnya ya, cara ada batasnya juga lah, orang bersabar istilahnya seperti itu. Nah, itu sebab musabab eh, krisis Ukraina dan Rusia. Semoga jelas ya. Saya coba jelasin dengan sesingkat mungkin dengan bahasa yang sesederhana mungkin. 5 menit nih. Terus impact-nya apa? Kalau sampai mereka berdua perang. Terhadap ekonomi bagaimana? Ada dua hal pasti. Ada positif dan negatif. Kalau negatifnya adalah BAM. Harga komoditi naik, especially oil. Karena dua negara ini, ya khususnya Rusia ya, salah satu penghasil minyak terbesar, Ukraina juga sama, dan dia punya jalur pemipaan sampai ke Eropa sana. Dan kalau mereka sibuk perang, otomatis supply-nya terganggu, ya otomatis supply terganggu. Dan impact-nya apa? Harga naik. Kalau harga komoditi naik, otomatis apa? Inflasi pasti terjadi. Ekonomi juga pasti ikutan naik. Kalau naik didukung dengan daya beli nggak apa-apa. Masalahnya ini nggak ada daya beli. Terus bagaimana dengan harga komoditi yang lainnya? Produksi yang lainnya? Otomatis juga berhubungan erat. Contoh konkret. BBM Indonesia naik hampir 28%. Pertalite, Dexlite, dan Pertamax Turbo. Yang terasa sekali adalah Dex dan Dexlite. Naiknya cukup ekstrim ya. Yang tadinya 11.000 jadi 13.200, yang tadinya 9.500 menjadi 12.150. Naiknya lumayan. Nah, pemerintah mencoba menahan supaya harga yang lain tidak naik. Pertamax sudah 2 tahun nggak naik, pemerintah bertahan untuk tidak naikin. Dan kita beruntung harga solar juga nggak naikin. Nah, yang ditakutkan adalah konsumen Pertalite dan Dexlite ini semua migrasi kembali ke solar. Kenapa? Karena harganya terlalu spare-nya itu terlalu jauh ya. Ya, walaupun tentu saja kualitas bahan bakarnya kan juga berbeda, tapi ya kita istilahnya kalau dulu maksa mesti minum Aqua, sekarang harga Aquanya udah naik, kita godok masak air dulu nggak apa-apa deh, walaupun kurang sehat atau apa tanda petik lainnya, kita kencangkan ikat pinggang dulu. Bisa nggak? Bisa terjadi gitu. Nah itu juga otomatis akan mengganggu supply ya, angkutan dan lain-lainnya. Moga-moga tidak terjadi ya, kita berharap itu tidak terjadi dan tetap fine-fine saja. Nah itu sisi komoditi. Terus yang otomatis kan efek domino kan. Nah, plus minusnya adalah perang salah satu menjadi mesin penggerak ekonomi juga. Ini adalah ironi. Yes, saya bilang ironi. Amerika itu kerjaannya Amerika deh. Makanya saya bilang tadi, Amerika kenapa ribut-ribut lah dan sebagainya. Mereka kalau sudah mulai resesi, mereka mengumandangkan perang. Kenapa? Karena dengan berperang, ekonomi mereka jalan somehow. Bikin alat, mereka bikin senjata dijual, dan itu mega proyek. Tahu sendiri kalau kita ngomong beli alat-alat persenjataan uangnya berapa gitu ya kan. Dan itu ironinya, dan itu adalah fakta juga. Nah, saya bilang selalu ada plus minus. Kalau saya bilang Indonesia ya sebenarnya tidak terlalu terdampak ya. Kita santai aja, jalanin aja dulu. Pertanyaannya adalah kita ini kita lagi struggling ya.
urusin Omicron, urusin COVID-19, ekonomi kita paksa untuk bertahan, dihajar dengan ini. Apalagi kita juga sekarang, Amerika juga lagi dihadang dengan inflasi. Dengan kondisi kayak gini, inflasi juga otomatis juga akan naik. Di Amerika juga naik pasti. Semua pasti negara naik karena terkait dengan bahan bakar. Paling gampang untuk menyulut inflasi salah satunya dari bahan bakar, komoditi. Itu udah paling gampang. Nah, otomatis nanti akan berat, semakin berat. Dengan naiknya inflasi, otomatis apa? Suku bunga naik. Nah, kemarin kita semua deg-degan dengan naiknya suku bunga, tapering off, ya, policy ekonomi Amerika yang serba hawkish istilahnya. Pokoknya mereka menentukan arah kebijakan sesuai mereka punya mau, bukan ikut dari permintaan pasar. Pasar sih pada bilang, jangan naik dulu lah, kita nikmatin dulu suasana surga seperti ini ya. Stimulus jalan, apa jalan. Toh ekonomi masih terlalu mature kalau kalian pada bilang ini sudah comeback ya. Jadi biarin dulu aja. Tapi The Fed mengatakan, oh ekonomi udah jalan, angka ini sudah keluar nih, inflasi terjadi nih. Inflasi tidak mungkin terjadi kalau ekonomi nggak jalan. Jadi, suku bunga harus naik dan tapering off. Harus off. Karena ini duit, man. Kita bakar duit buat kalian gitu loh. Gitu kan istilahnya The Fed. Ya, oke. Itu ceritanya. Semoga Bapak Ibu setidaknya ada gambaran ya. Apakah nanti akan terjadi sesuai apa yang saya ceritakan? Juga kita tidak tahu. Seperti saya bilang, selalu pedang bermata dua. Ada good, ada bad. Tinggal kita lihat daya tahan ekonomi suatu negara bagaimana. Itu sebabnya penting sekali punya namanya cadangan devisa. Kalau ngomong cadangan devisa lagi itu bicara cerita yang lain lagi ya. Tapi sementara cerita saya sampai di sini dulu mengenai krisis Rusia. Oke, jelas ya Bapak Ibu ya. Saya bagikan 10 menit di awal untuk memberikan gambaran market global kepada Bapak Ibu. Semoga mengerti, dan saya mencoba sedemikian rupa untuk menyajikan dengan bahasa yang semudah mungkin. Oke, kita lihat market review kita hari ini bagaimana ya. Kalau based on chart sih fine ya. Saya masih bisa bilang relax guys, everything is under control. Woi, kenapa saya bilang begitu? Predictable lah. Waktu Bapak Ibu nonton video saya yang sebelum ini, saya bilang, walaupun candle-nya kayak begini, tapi menyimpan potensi untuk koreksi lagi karena dia berpotensi untuk nutup gap. Nah, itu saya ngomong hari Jumat, video hari Jumat, yang saya rilis di Minggu malam untuk umum. Dan hari ini, bam, kejadian. Dan kalau Bapak Ibu cermati, lihat, dia mantul dari areal support, mantul dari selendang, mantul dari garis 6693. Artinya apa? Artinya pergerakan ini sudah dalam pantauan kita, sudah dalam analisa kita, sudah dalam range kita. Jadi kita nggak panik, nggak kaget, udah santai aja. Jadi jalannya udah kita kena cut loss, ya udah kena cut loss, siap serok, udah gitu aja, gampang. Gampang, karena apa? Karena kita menggunakan money manajemennya juga udah pas. Kita nggak kaget. Kalau all in ya selesai sudah. Ya, kita masuk masih sedikit-sedikit dari hari Jumat. Waktu kita profit taking, saya sempat bilang saya sudah profit taking just in time. BRPT dan TPIA, profit 40%, profit berapa puluh persen di BRPT. Begitu kita profit, langsung dia ambrol, dan sekarang punya amunisi untuk siap masuk lagi. Sempat saya bilang kemarin, saya mau beli TPIA di ARB. Masuk bukan all in, saya bilang maksimum 10% dari alokasi saya. Hari ini TPIA turun lagi. Saya relax aja, santai aja, saya diamin dulu aja. Kalau mau cut loss ya bisa saja saya cut loss, tapi saya lihat kayaknya ini at support. Kalau besok TPI aman tuh, saya mau coba-coba untuk masuk lagi. Kalau dia jebol support saya, nah saya baru jualan. Ya, coba saya lihat TPIA saya di sini kelihatan nggak ya?
Oh, garisnya rupanya, sorry. Lihat nih, yang bawah, abaikan yang bawah. Abaikan yang bawah. Yang bawah itu udah kayak garis-garis target apa aja ya. Tapi lihat nih, yang merah nih. Si begitu begitu garis ini begitu presisinya ya, begitu presisinya. Kita tahu dia begitu pem langsung kena sini dan ya moga-moga dia masih tetap dia slightly ditutup di bawah garis merah. Nah, besok kalau turun lagi ya udah saya cut loss karena ini batas bawahnya saya. Begitu gampang. Cut loss juga tenang-tenang aja. Karena ini resiko yang sudah saya pilih. Nah, saya beli kemarin di posisi ARB dan sekarang dia di sini. Ya siap-siap aja. Kalau memang bersih cut loss ya udah cut loss dengan sudah hati yang lapang dada. Oke ya, ini cerita sekilas tentang TP ya. Oke, balik. Back to topic. Composite. Nah, hari ini transaksinya 10,9 triliun. Terindikasi cukup rendah. Secara beberapa waktu yang lalu, transaksinya 13 triliun, 12 triliun, 11 triliun. Nah, ini 10,9. Sedikit sih, kurang dari minggu lalu, tapi terindikasi rendah. Nggak apa-apa. Tapi asing net buy. Nah, good news-nya, ini good news. Masih net buy plus 168,8 miliar. 168,8 miliar itu lumayan loh, ya. Kita berharap dalam waktu dekat ada technical rebound. Dan sudah rahasia umum juga, setiap hari Senin itu orang bursa bilang, I hate Monday, I hate Monday. Jadi setiap Senin potensi koreksi. Jadi ya jangan kaget ya. Oke, terus kita masuk ke sektoralnya bagaimana? Coba kita cek sektoralnya. Oke, sektoralnya sama aja rupanya Pak, hancur lebur gitu ya. Sektor basic ya, tapi nggak apa-apa lah, it's okay. Ini juga sudah mau deket support, apalagi ini tertahan di selendang. Kalau dia besok mantul kan bagus gitu kan. Ya santai aja kita. Consumer cyclicals, wah ini juga sama nih kayak tangga turun aja. Dan persis sekarang nangkring di top selendang. Hayo lu, gimana? Energi, wow, energi rebound. Nah, energi itu kan simple. Mau perang, oil, batu bara, sikat dulu pokoknya. Mau naik, nah silakan nih, ya. Nah, beberapa kali saya sudah kode-kode dulu ya sektor ini. Finance juga koreksi, ya. It's okay. Nah, kenapa finance pasti koreksi? Ya iyalah, dia pemegang market cap. Saya sudah bilang, kalau IHSG hijau, rally, yang hijau juga ini. Kalau koreksi, yang merah duluan juga ini. Ya, jadi jangan kaget, jangan galau ya. Sektor healthcare, wow, jebol support ya. Jebol support ini, yang saya gambar kotak ini, tapi masih tertahan di areal V-line. Nah, ini good news-nya dia masih tertahan di areal V-line. Ya, good news-nya dia masih tertahan di areal V-line. It's okay, moga-moga besok mantul. Kalau lihat range-nya ini, dia lagi sideways, berharap dia bisa segera rebound. Itu IDX Healthcare, terus kemudian habis itu ada industri. Ya, sektor industri, moga-moga dia tertahan lagi di level V-line untuk segera mantul lagi. Saya sih belum berniat untuk buru-buru masuk di sini, apalagi kalau terjadi perang ya. Nanti dulu ya. Kita wait and see. Terus infrastruktur, wah infrastruktur masih sideways di support ya, tertahan lagi di level support ini cukup kuat rupanya. Juga sama kita wait and see dulu karena dia masih di areal downtrend di bawah V-line ini. Terus consumer non-cyclicals ini apalagi, jangan dilirik dulu ya. Property, wow, jebol support. Nah ini, saya bilang kalau saya sih goodbye dulu ya. Nanti kalau ada tanda-tanda mau masuk, dia baru masuk ya. Saat ini belum. Kemudian Tekno juga jebol dan tertahan garis support ini, 7888. Moga-moga dia bisa rebound ya. Kalau dia jebol ini, wah udah deh.
goodbye dulu. Sektor transportasi ya wajar lah ya dia kayak gini. Karena apa? Karena IHSG ini kenapa? Soalnya sektoral ini dia sudah rally dalam beberapa waktu. Jadi ya wajar lah. Kalau lihat polanya sih biasa ya. Naik sideways ditandai merah, habis itu naik lagi. Naik sideways merah. Harapan saya besok lanjut lagi. Ya, kita pay for the best aja untuk sektor ini. Oke, itu secara sektoralnya. Bagaimana dengan rekomendasi untuk esok hari? Apakah selalu ada peluang? Pasti ada peluang ya untuk besok hari, nggak usah khawatir. Rekomendasi kita termasuk anti badai, bahkan yang kita rekomendasikan di hari Jumat kemarin. Tidak membuat Bapak Ibu jatuh terjerembab. Ya, oke. Apalagi ada yang model pom-pom gitu, kita nggak model begitu ya. Rekomendasi kita proven dan akuntabel ya. Bisa dicek, bisa diuji juga. Pertama, buat besok adalah SIDO. Nah, SIDO silakan Bapak Ibu, ini cukup rapi kerjanya, jalannya, termasuk saya bilang termasuk kategori anti badai. Juga ketika IHSG naik, dia juga nggak naik. Nah, sekarang IHSG nggak naik, dia malah naik. Nah, ini anomali. Saya pikir mungkin sekarang waktunya nih, ya. IHSG koreksi, dia malah naik. Cari yang gitu. Kerjanya berlawanan dengan IHSG. Nah, itu istilahnya kalau di technical analysis, kalau di kuantitatif namanya beta correlation, ya, beta correlation. Jadi berlawanan dengan IHSG. Terus habis itu ada Ali. Ali juga silakan, menarik ini untuk dicermati karena dia anomali juga ya, anomali. Nah, ini kalau kita lihat dia, ini kalau saya panjangin nih, kotak ini udah lama ya. Dan ini saya panjangin. Nah, ini targetnya nih. Ya, moga-moga nyampe ke sini. Ini sudah breakout ya. Nah, ini breakout ini nih hari ini nih 10.200, jadi harusnya bakal bagus. Habis itu ada MDKA. Mantul dari areal support nih. Ini areal supportnya terjaga dan targetnya, harapan kita targetnya ini dulu ya. Habis MDKA ada Harum. Wah, Harum pun sama. Tertahan level support ini, dia mantul, harapan kita dia ke sini dulu nih. Ke level ini ya. Habis Harum ada ESA. ESA tanggal 10 sudah saya rekomendasikan. Hari ini saya rekomendasikan lagi karena dia berhasil rebound dari level selendang ini cukup valid. Kenapa saya bilang rekomendasikan lagi? Karena tanggal 10 kayak gini baru sifatnya spekulasi. Dia kena selendang langsung naik. Hari tanggal 11-nya bikin galau. Enggak, kita santai, kita pantau dulu. Nah, hari ini dia lebih confirm. Nah, ini baru valid. Walaupun yang beli di kemarin juga fine-fine aja tanggal 10 ya. Nah, sekarang mungkin waktunya nambah ya. Oke, itu rekomendasi kita. Lanjut sesi ulasan saham. Saham-saham apa aja yang masuk ke meja redaksi dan bisa kita bahas. Oh, 3 saja. Hanya ada 3, nggak banyak-banyak. Pertama adalah BBYB. Wah, average di 2206. BBYB ini kebangetan banget nggak sih? 2206 dan ya kacau. Gini, kebetulan dia lagi tertahan di bottom selendang. Angkanya ya kira-kira di segituan juga ya. Bottom selendang 2145, sedangkan dia di 2130. Besok kalau dia jebol lagi di bawah, kurangin muatan. Tapi kalau dia bisa bertahan naik, silakan. Nah, batasnya, bentengnya di mana? Benteng terakhirnya di sini deh. Nah, kalau dia jebol 2070 atau dia jebol di bawah 2000, silakan jualan. Moga-moga bertahan dan moga-moga bisa lanjut naik. Dengan resisten mencapai di 2440 ini.
Ya, moga-moga bisa sampai sini 2440. Atau kalau enggak 2290, kemudian 2240. Moga-moga ya. Habis BBB ada BEPS. 6.900 baru masuk hari ini ketika sempat di atas selendang. Apakah masih akan drop ke bawah? BBB ini BEPS sorry. Oke, kenapa kenapa belinya hari ini, Pak? Saya mau tanya dulu. 6.900 sedangkan BEPS 6.500. Padahal dia belum mampu naik di atas high kemarin. Ingat, rule sebelumnya, kalau mau beli, ya pastikan dia naik di atas high kemarin. High kemarin kan 7.100. Jadi harusnya tunggu dia naik di atas 7.100, baru beli. Ya, kalau sekarang gimana? Kalau sekarang, ya udah terlanjur kan? Ya, kalau moga-moga dia bisa segera rebound. Atau kalau enggak, jaga ya, stop loss aja. Kalau memang harus kena call loss ya mau nggak mau. Itu udah resiko, part of the game, ya kan? Java, kelihatan sudah bottom, apakah sudah oke untuk mulai beli dan hold menjelang puasa? Udah mau masuk bulan puasa ya? Bulan depan ya? Waduh. Wow. Oke. Ini supportnya rupanya ya, Java ya. Moga-moga bisa rebound ini. Moga-moga bisa rebound, segera rebound. Dari level ini. Apakah boleh beli? Nah, gini, saya coba cek dulu. Mungkin oke ya, spekulasi aja, spekulasi. Nah, soalnya gini, kita nggak tahu nih bulan depan Omikronnya gimana ya. Moga-moga masuk Omikron, bisa masuk bulan puasa Omikronnya turun, sehingga konsumsi daya beli masyarakat juga berangsur-angsur pulih. Saat ini ekonomi lagi tertahan soalnya. Kita coba aja cek ya di pasaran bagaimana. Harga ayamnya bagaimana, harga telurnya bagaimana. Orang lebih concern sekarang lebih ke harga minyak goreng daripada ke ayam dan telur. Jadi harusnya belum dulu. Kalau mau spekulasi silakan. Coba kita lihat saudaranya Cepin. Cepin juga sama kayak Java ini. Ini kalau kita lihat dia beberapa kali tertahan di level ini. Nah ini tertahan di level ini. Hari ini main yang naiknya gila-gilaan. Tapi ya juga karena dia udah terlalu di bottom. Jadi udah technical rebound lah. Ada yang unloading rupanya di main. Harusnya sih ini juga di bottom. Jadi Java sama Cepin kita lihat dalam beberapa hari inilah. Lebih baik kita tunggu confirm daripada kita spekulasi dia malah anjlok. Kecuali kalau ya masuk bertahap lah ya. 1 lot, 10 lot gitu ya, kumpulin gitu. Jangan sekali beli 1.000 lot ya, sama aja bohong ya. Kecuali kalau 1.000 lot rasanya cuma seperti 10 lot. Nah, it's okay. Silakan. Oke, itu dulu video sharing kita, market review kita hari ini untuk perdagangan tanggal 14 Februari 2022. Jangan lupa bikin trading plan-nya semua. Happy profit dan jangan galau ya, jangan galau, santai aja. Besok potensi market masih bisa akan oke kok. Ya. Stay safe semuanya, stay healthy, stay strong ya. Happy Valentine. Sampai jumpa semua. God bless you all.